PT Dana Brataluhur dengan kode saham TEBE. Dana Brataluhur Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan infrastruktur pertambangan. Dana Brataluhur merupakan perusahaan induk yang melakukan penyertaan modal dalam proyek atau perusahaan infrastruktur. Dana Brataluhur berdiri pada tanggal 26 Juni tahun 2008. PT Dana Brataluhur Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 18 November 2019 yang berlokasi di Distrik 8 SCBD, Treasure Tower, lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman. TB menawarkan saham perdananya dengan harga Rp1.096 per saham. Saham yang diterbitkan adalah sebanyak 35 juta saham baru atau mewakili 2,72% dari seluruh modal yang disetor penuh setelah Initial Public Offering atau IPO dan Mandatory Convertible Loan atau MCL atau pinjaman wajib konversi. Kondisi keuangan TB. Ekuitas 813,86 M, aset 989,06 M, liabilitas 175,20 M. Selanjutnya, valuasi saham menggunakan metode discount cash flow. Yang pertama, yaitu memperoleh data dividen, EPS dan PR yang akan divaluasi selama 10 tahun terakhir. Data dividen dan EPS bisa didapatkan dari annual report perusahaan terkait. Harga saham dapat dilihat dari duniainvestasi.com dan PR didapatkan dengan membagi price dengan EPS. Tahap kedua adalah menghitung rata-rata DPR atau dividen per share dan EPS growth. Mengambil data yang sama dengan sebelumnya, maka untuk menghitung DPR adalah dengan membagi DPS dan EPS. Kemudian, EPS growth dihitung dengan rumus CAGR. Tahap ketiga adalah menghitung future value EPS dan memproyeksikan 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh tersebut, EPS T-1 merupakan EPS tahun sebelumnya, yaitu EPS tahun 2022. Future value EPS didapatkan dengan menghitung present value atau EPS T-1 dikali 1 plus G. G adalah growth atau CAGR yang sudah dihitung pada tahap kedua. Tahap keempat adalah menghitung estimasi akumulasi dividen. Berdasarkan contoh tersebut, EV/EPS merupakan hasil perhitungan pada tahap ketiga, sementara DPR merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap kedua. Sehingga EV dividen didapatkan dengan mengkalikan EV EPS dengan DPR. Tahap yang kelima adalah menghitung EV harga saham. EV EPS di sini merupakan hasil perhitungan pada tahap ketiga, tepatnya pada tahun ke-10 yaitu tahun 2032. PR di sini adalah PR terendah selama 10 tahun terakhir. Datanya berasal dari tahap pertama, sehingga EV harga saham didapatkan dari EV EPS tahun ke-10 dikalikan dengan PR dengan nilai terendah selama 10 tahun terakhir. Tahap ke-6 adalah menghitung EV total. EV price adalah EV harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap kelima. Nilai dividen diambil dari hitungan EV dividen pada tahun ke-10 atau 2032 pada tahap keempat. Lalu, jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil EV total. Tahap ketujuh yaitu
menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Risk free rate dan risk premium dapat dilihat pada website pa.co.id atau market-risk-premier.com. R adalah hasil penjumlahan risk free rate dan risk premium. Tahap ke-8 adalah menghitung present value atau harga wajar saham. EV adalah EV total yang pernah dihitung pada tahap ke-6. Rasio R pada tahap ke-7 R+1. Sehingga didapatkan hasil harga wajar dari pembagian future value dan 1+R. Setelah mengetahui harga wajar dan harga saham di pasaran pada saat itu, barulah dapat menentukan apakah harga perusahaan undervalued atau overvalued. Pastikan perusahaan tujuan untuk diinvestasikan merupakan kategori undervalued. Tahap ke-9 adalah menganalisis margin of safety atau MOS. Yang pertama-tama harus dilakukan ialah mencari tahu harga saham di pasaran atau di Bursa Efek Indonesia pada saat itu. Kemudian, untuk menghitung margin of safety, yaitu dengan cara mengurangi harga wajar saham dengan harga saham di pasaran pada saat itu. Selisih di antara keduanya lalu dibagi dengan harga wajar saham sehingga dapat diketahui besaran margin of safety-nya. Tahap ke-9 adalah menganalisis margin of safety atau MOS. Yang pertama-tama harus dilakukan ialah mencari tahu harga saham di pasaran atau di Bursa Efek Indonesia pada saat itu. Kemudian, untuk menghitung margin of safety, yaitu dengan cara mengurangi harga wajar saham dengan harga saham di pasaran pada saat itu. Selisih di antara keduanya lalu dibagi dengan harga wajar saham sehingga dapat diketahui besaran margin of safety-nya. Tahap ke-10 adalah tahap terakhir dan juga merupakan tahap terpenting, yaitu menentukan hasil keputusan investasi. Tipsnya adalah pilihlah perusahaan dengan margin of safety paling rendah minimal 30%. Semakin tinggi nilai margin of safety, menandakan bahwa kita membeli saham perusahaan tersebut cenderung tergolong murah. Perusahaan pesaing, yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kode emiten JSMR. PT Jasa Marga Persero Tbk JSMR adalah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol. Jasa Marga merupakan pioner penyelenggara jalan tol di Indonesia sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan bukan tol. Didirikan oleh pemerintah pada 1 Maret 1978, hingga saat ini Jasa Marga adalah operator jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia. Sejak didirikannya, Jasa Marga telah memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan tol yang berkontribusi langsung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 12 November 2007 dengan kode saham JSMR. Melalui beberapa anak perusahaannya, Jasa Marga berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai penjuru negeri. Adapun keuangan perusahaan ini
berdasarkan analisis diskon cash flow, harga beli saham sebesar Rp3.680 dengan nilai intrinsic value-nya sebesar Rp1.543 dan margin of safety atau MOS negatif 138,38%. Ekuitas perusahaan ini sebesar Rp25.500.315 juta. Liabilitasnya sebesar Rp753.569 juta dan total aset keseluruhan adalah Rp101.242.884 juta. Mari bandingkan kinerja perusahaan satu dengan perusahaan lainnya dalam sektor yang sama berdasarkan rasio-rasio keuangannya. Pertama-tama, ada rasio ROI. Disarankan untuk mencari saham yang memiliki ROI yang meningkat dan cukup stabil. Angka ROI sebaiknya yaitu minimal 10%. Semakin tinggi rasio ROI, semakin baik. Dari kedua perusahaan ini, ROI dari keduanya bernilai minus. Artinya, kedua perusahaan tersebut kurang efisien dalam menghasilkan laba. Perbandingan selanjutnya adalah dengan membandingkan rasio DER-nya. Kebalikan dari ROI, secara umum para investor disarankan untuk mencari saham DER yang tidak lebih dari 1. Dari kedua perusahaan tersebut, PEBL lah yang memiliki DER terendah yaitu 0,27 kali. Semakin rendah persentase DER, semakin baik kemampuan pembayaran jangka panjang. Selanjutnya adalah dividend yield. Carilah saham yang memiliki dividend yield yang cukup besar karena hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Disarankan dividend yield sebesar 3%. Dari kedua perusahaan tersebut, JSMR lah yang mendekati 3%, walaupun keduanya memiliki dividend yield kurang dari 3%. Artinya, kedua perusahaan ini menandakan bahwa dividen yang akan didapatkan itu sedikit. Lalu, selanjutnya ada margin of safety atau MOS. Disarankan untuk memilih perusahaan yang memiliki MOS di atas 30%. Semakin tinggi nilai margin of safety, menandakan bahwa kita membeli saham perusahaan tersebut cenderung tergolong murah. Dari kedua perusahaan ini, keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham PEBE dan JSMR adalah tidak layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety atau MLS di bawah 30%. Untuk EPS, carilah perusahaan yang bertumbuh dari waktu ke waktu. EPS yang menanjak menunjukkan perusahaan bertumbuh dengan baik. Kemungkinan besar penjualan dan labanya naik. Sebaliknya, EPS yang turun menunjukkan penurunan penjualan dan laba. Untuk PER, sebuah saham dianggap murah bila PER-nya lebih rendah daripada PER rata-rata di dalam industri terkait. Alternatifnya, bila kita tidak melihat PER industri sebagai patokan umumnya, saham dengan PER di bawah 10 kali dianggap murah, dan saham yang memiliki PER di atas 20 kali dianggap mahal. Dari compare emiten melalui metode discount cash flow, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua perusahaan ini memiliki skor yang sama. JSMR unggul 3 poin, dan TEBE juga unggul 3 poin. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita disarankan untuk mencari saham yang memiliki dividen yield yang cukup besar. Karena hal tersebut mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Di antara keduanya, JSMR lebih unggul karena memiliki rasio dividen yield lebih tinggi dari TEBE. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, khususnya kepada Bapak Dosen Aditya Rahmat Hakim, SE, ME, selaku dosen MK Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah.